Yang saya hormati staf ahli wali kota Surabaya, yang saya hormati sekretaris daerah kota Surabaya dan seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya, para asisten dan para kepala UPD. Yang saya hormati wabil khusus Camat Bubutan, matur nuwun sangat top, jenengan memang top. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh warga RW 4 ya Mas ya. RW 4 Kelurahan Budi. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena sampai dengan hari ini diberikan anugerah yang sangat luar biasa. Diberikan anugerah yang begitu besar yang ditunjukkan di RW 4 Kelurahan Budi ini. Matur nuwun seluruh warga Kelurahan Budi, wabil khusus di RW 4. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak ada kata yang bisa saya ucapkan dari lisan saya, kecuali rasa syukur saya yang sedalam-dalamnya, rasa syukur saya yang setinggi-tingginya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kampung ini di RW 4 Kelurahan Gundi ini, ketika masuk itu sudah merasakan perbedaan howone wis bedo. Disinilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya Surabaya itu ya seperti RW 4 Kelurahan Gundi gitu. Saya baru meresmikan rumah padat karya di titik manapun di Surabaya, tapi ketika saya masuk ke RW ini sangat luar biasa rasanya, berbeda, sangat berbeda. Kenapa tadi saya masuk sudah mulai masuk, ya Allah, nyaman nih di kampung Yawo ini betul. Saya tanya lagi sama Pak RW yang punya luar biasa, Pak RW ini. Top nih Pak RW kali Bu RW ini. Bu RW ngomong, Pak ini saya tanya, kenapa kok ada permainan yang tradisional, permainan yang dulu waktu kecil saya mainkan. Bu RW dengan cepat jawabannya gak ada dipikir, berarti teko atine supaya gak main gadget aja Pak. Loh itu bener itu. Kalau anak kita biarkan setiap hari bermain gadget, bedino nyekeli YouTube, insya Allah tidak pernah akan menjadi anak yang punya akhlakul karimah. Soalnya apa delok iki isine lek wayahe YouTube, wayahe golek berita-berita, itu isinya apa? Cuman saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling mengatakan saya yang paling baik. Akhirnya arek cilik ini sudah termulai kecil mindset pikirannya itu, oh orang ini menjadi lawan saya, oh orang ini menjadi pesaing saya. Tapi kalau sudah bermain dengan model begini, maka satu, ada sosialisasi. Yang kedua, ada komunikasi antar temannya. Yang ketiga, asal berakali desa warga bukan saingan dan berbuat. Ini yang RW 4 Kudu Titi Kelurahan Budi. Yang sama Pak RW, iki kok padang kabeh. Ono lampi. Kan yo apik Mas yo iwak isik mi. Itu ditandani Bu, ditoleki. Ibune waktu kasih Mas Happy iki. Kepala daerah dicari ini dari mana permasalahan. Kalau ternyata dari ruangan pipa yang besar paling gawe no karo ITS apa penyaringnya. Jadi ketika masuk ke sungai jadi bersih. Kalau bisa sak Surabaya kecamatan ambek aku lek kecamatan Kresula karo Pak Kartang. Itu bisa dilakukan. Ini udah tanya-tanya Pak RW kalau lampunya padang kabeh. Pak, itu swadaya masyarakat kota Surabaya wabil khusus di RW 4 Kelurahan Budi. Ya Allah kami. Ya Allah ya Rahim, hanya bilang begitu dalam ilo warga Surabaya sing asu iki. Di mana kita ajarkan oleh Bung Karno lalu bergotong royong. Diajarkan oleh Karno Bung Karno gawe Pancasila, menemukan Pancasila hari jadi Pancasila 1 Juni. Itu perlu diri. Ada kanan yang Esa sampai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sejatinya adalah gotong royong. Mana ketika kita bertuhan, memiliki Tuhan, maka kita memanusiakan manusia dengan peradilan, dengan keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua derajatnya kita sama. Setelah kita punya keadilan, maka kita menyatukan seluruh negara ini dengan persatuan Asia. Sing artinya berarti sak kampung ini kudu bertumbuh untuk merubah nasib. Demi apa? Kerakyatan. Wes mari kerakyatan wis kabeh
akhirnya jadi keadilan sosial. Semuanya akan punya strata yang sama. Dan inilah yang diajarkan oleh Bung Karno. Dan Bung Karno itu lahir di Surabaya. Ternyata api perjuangannya Bung Karno diwujudkan di RW 4 Kelurahan Gundi. Ayo, sing liyane sudah dijalin itu. Hari ini saya menggunakan batik tim. Ada warna batik. Saya mohon maaf acaranya sudah dimulai dari aliran 6 jadi setengah karena tadi ada papangku armada di sini menunggu. Tapi tercolor. Apa yang kita mau pakai? Bilang sama istri saya, itu kelambi itu api. Bisa bagus. Karena biasanya kalau yang batik itu wis pokoknya kain. Terus mari ngono dicap tapi desainnya tidak terpok. Itu yang membuat tadi Pak kaget. Karena mulai desain yang saya pakai biru ini, loh itu aku ganteng. Ini kakinya itu. Saya bojoku gak kayak soalnya gak batik. Itu habis nikah kayu ya. Nah itu karena tadi saya ngelihat punya beda. Berarti apa? Ini Pak Camat liyane lek sing ono melok nang kene Pak Camat wabil khusus Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan sing gerakno. Berarti pada waktu masyarakat itu membuat batik, cetakannya itu didelok. Modelnya didelok iya. Jadi gak salah sing desain Bu Camat, Mas Jo kan Bu Camat arsitek nih. Apa desain distro ya? Grafis. Oh di kafe. Ini komunikasi visual ini. Siap. Pinter desain berarti. Siap. Nah ini yang sebenarnya kalau saya mau tarik garisnya berarti apa? Berarti intinya lek gawe batik dadi api iku ono desainnya. Nah Pak Camat ini wabil khusus Kepala Dinas Koperasi di Perindak itu kalau buat batik dilatih. Sing batik ordernya tak jedok begini, tetapi dipakai polanya. Iki wapi polanya. Di sini bunga, di sini seperti ini. Di kelasnya jadi mahal. Tadi saya tanya, Bu Camat regane piro? 250.000 Pak. Kalau itu kainnya. Loh, berarti kalau desainnya bagus begini, berarti bisa jadi jual yang 250.000. Terus dodol meneh sing rego 400, sing desainnya apik kayak ini juga kelasnya meningkat. Karena apa? Kalau kita ngomong masalah batik nang nggone boyo, iku sing tuku ono sing 200 ini, ono sing pengin 500, ono sing 700, ono sing kepengin 1 juta. Lah berarti apa? Kampung RW 4 Kelurahan Gundi ini menciptakan kelas-kelas berbeda. Saya yakin pasti payu desainnya. Iki lek bojone Pak Camat desain yang ini film ya. Nah ini yang saya butuhkan kira-kira kolaborasi tadi. Dan ketika melihat besok api, lampu, sapi, aku sing dodok ruwet. Mau ngopo bingung wali kota ini. Dan saya nyuwun tolong sama Dinas Lingkungan Hidup. Kali ini semua terus swadaya dari masyarakat. Saya nyuwun tolong Pak. Mulai pucuk mau lampioni dodok no sampai tekan gini teko pemerintah kota Surabaya. Kalau lampion cuma teman. Ono sing apa burung, ono sing sampai dua sampai nang ini Mas. Karena apa? Itu saya ingin akhirnya kampung ini menjadi kampung contoh. Tadi saya bilang sama Pak RW apa? Pak RW ngomong Pak nanti setiap hari Sabtu malam Minggu itu nanti ditutup kampung. Cek ngomong ambil warganya apa? Dibuat permainan, ini akhirnya bisa jadi kampung wisata ini. Ditunjukkan permainan asli seperti apa. Terus sungai yang seperti ini bisa menjadi tempat keramba ikan atau apapun nanti yang didelok bisa bersih. Itu menjadi sangat luar biasa. Dan saya hanya bisa mengucapkan seandainya seluruh RW di kota Surabaya ini punya Pak RW seperti yang ada di RW 4 Kelurahan Gundi. Insya Allah Surabaya menjadi kota yang baldatun balibatun warabun wabun. Wis ngono duwe anggota DPRD koyo Mas Didi kewambat jos meneh. Wis top ngono duwe camat koyo Mas Kartika tambah top maneh. Ini saya inginkan, inilah kelebihan-kelebihan yang terus harus digerakkan, kelebihan-kelebihan yang terus harus kekuatan kita hanya ada satu. Kekuatan kita itu adalah kekuatan gotong royong. Kalau kita sudah bisa berroyong, maka api perjuangan dari Bung Karno yang insya Allah Bung Karno itu lahir maka darahnya Bung Karno itu mengalir di darahnya arah Surabaya.
Kalau sudah mengalir di darahnya arek-arek Surabaya, maka perjuangan kita, kalau dulu Bung Karno bisa memerdekakan Indonesia dari penjajah, maka dengan darah Bung Karno yang mengalir ke darah arek Surabaya, maka khusus Paparan Gudi kita bisa membebaskan Surabaya dari 4 Kelurahan Gudi dari kemiskinan, dari pengangguran. Ayo Pak Camat, boleh kerjaan KB, aku ketantang ini kemudian soalnya. Semangatku jadi berlipat-lipat ini. Ini yang menjadi kebanggaan saya, kebanggaan betul bahwa api perjuangan Bung Karno dengan gotong royongnya bisa diwujudkan di Surabaya. Hari ini ada rumah padat karya beberapa kali yang kita resmikan. Di sini kita melihat kembali, dan di setiap rumah padat karya itu adalah hasil gotong royong dan sinergi antara semua masyarakat dengan pemerintah. Insya Allah kalau pemerintahnya terus hadir seperti ini, kalau masyarakatnya bersama dengan pemerintah menjalankan gotong royong, karena ngapunten Bapak Ibu, selalu saya katakan bahwa kota ini ingin menjadi kota yang hebat. Kota ini ingin menjadi kota yang luar biasa, bukan karena wali kotanya. Lek ono sing ngomong perkara wali kota nih, blegedes. Kalau ada yang ngomong, oh karena satu orang tertentu, bujuk. Kota ini bisa hebat seperti sekarang ini karena siapa? Karena jenengan warga kota Surabaya yang hebat. Lek jenengan gak kolaborasi, lek jenengan gak gotong royong, omong kosong jadi kampung koyo gini Pak. Karena itu saya nyuwun tulung kepada RT, RW, LPMK, kader Surabaya hebat, kader PKK, ayo jadi sisi, dikuatkan jadi sisi. Siapa di kampungnya yang masih butuh pekerjaan, siapa di kampungnya yang masih butuh bantuan kursi roda, siapa di kampungnya yang butuh rutilahu, jangan pernah sambat untuk membantu orang lain. Karena insya Allah ketika semua bahagia, ketika semua bisa dipenuhi, maka insya Allah gak ono MBR nang Surabaya. Iku mau saya ngumpulkan kader Surabaya hebat. Ngomong kadernya, Pak saya kader Surabaya hebat, bagaimana caranya saya bisa masuk MBR? La ilaha illallah. Bingung kula dadi ini lho, dadi MBR kok bangga. Lele bangga niku metu kok MBR. Nah niku jenenge menungso. Wong Surabaya bilang kalau sudah karena apa? Ternyata ada keluarga-keluarga yang pendapatannya belum sampai dengan 4 per bulan. Dan inilah menjadi tantangan kita. Kalau kita bisa bergotong royong, selesai masalah itu. Wong saya bilang, kalau bangun hari ini 2021 itu saya mengerjakan orang 100 orang. Tak kayak latihan jahit. Jahitnya itu seragamnya mitra warga. Gawe seragam, gawe sepatu, gawe sabuk. Itu pendapatannya sudah 4 juta per bulan selama 1 tahun. Pada tahun 2023 saya sudah sepakat sama Mas Didi. Sudah sepakat bahwa anggaran pemerintah kota 3 triliun sing ngerjakno kudu UMKM Surabaya. Terus dengan cek nanti. Lek sampai aku gak 3 triliun digawe UMKM tabung ngono ya, Pak. Loh karena apa? Saya ingin terus terang menyelesaikan yang namanya kemiskinan. Karena adanya kejahatan, karena adanya gizi buruk, karena ono apa karena apa? Karena kemiskinan. Kemiskinan karena apa? Karena pengangguran, gak jadi kerjaan. Kalau kita tidak bisa bersama dengan kekuatan gotong royong kita, saya yakin insya Allah dimulai dari RW 4 Kelurahan Gudi, maka Surabaya akan menjadi kota yang berjatuh teribatun walaupun kumpul. Surabaya akan menjadi kota yang makmur di bawah lindungannya Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga apa yang sudah dilakukan seluruh warga RW 4 Kelurahan Gudi akan menjadi contoh, menjadi kekuatan besar di kota Surabaya. Dan insya Allah Pak RW, kalau hari Sabtu ditutup, maka nanti saya minta kepala dinas komunikasi Infokom, ada Pak Bicer mau? Ada kan Pak Bicer? Nanti kalau sudah ditutup hari Sabtu, itu bisa disorting, dilebokno YouTube, dilebokno iki lho warga Surabaya. Dimasukkan dalam berita yang besar, sehingga kampung-kampung lainnya bisa mencontoh yang ada di kampung RW 4 Kelurahan Gudi. Kalau Sabtu bengi ditutup, itu sampai menini minggu itu libur ya. Kalau cuma ditutup Sabtu libur enggak ya? Enggak ya? Oh berarti Sabtu malam minggu tok berarti. Tapi ono musiknya itu sangat jadi luar biasa. Ini bisa menjadi kampung wisata nanti. Jadi orang itu dulu UMKM, ono wong melaku nanti ini kampung wisata ya cukup. Ayo lakukan bersama dengan itu. Insya Allah dengan teman gotong royong maka kita bisa berubah. Surabaya jadi lebih hebat lagi daripada
tadi. Matur untuk seluruh RW 4 Kelurahan khusus Pak RW yang terus RT yang terus berjuang. Teman-teman kader, saudara-saudara saya kader Surabaya hebat, kader PKK, LPMK, semuanya menjadi kekuatan besar. Insya Allah dengan gotong royongan ini kita akan selalu menjadi keluarga besar kota Surabaya. Yang terakhir tadi saya senang juga dipanggil sama Pak Camat KRI. Saya nyuwun tolong untuk seluruh warga kota Surabaya, wabil khusus di RW 4 Kelurahan Gundi ini, tolong juga disampaikan ke seluruh warga, kenal dulur-dulure. Nanti kalau manggil saya ojo meneh Pak Wali Kota. Sumpah aku lihat diceluk wali kota. Karena apa? Karena membangun Surabaya ini bukan karena wali kotanya. Wali kota itu hanya jabatan dunia yang tidak dibawa mati kok dibanggakan. Tapi kita akan menjadi orang yang bangga ketika hubungan saya dengan jenengan sebagai saudara sampai dengan yaumil kiamah. Bukan hubungan antara wali kota dengan warganya, tapi hubungan hablum minan nas, selain hablum minallah yang kita lakukan di dunia ini. Karena kalau kita hubungan sudah seperti saudara sampai dengan yaumil kiamah, maka insya Allah rahmatnya Gusti Allah yang akan turun, bukan azabnya. Tapi kalau salah satu di antara kita ada yang sombong bahwa saya yang paling hebat, bahwa saya bisa merubah Surabaya karena saya, insya Allah azabnya Gusti Allah sing mudun. Tapi saya tidak melihat itu di RW 4 Kelurahan Gundi, karena kebersamaannya lah dengan kekuatan yang luar biasa. Saya yakin rahmat dan hidayahnya Gusti Allah mudun nang Kelurahan Gundi wabil khusus nang RW 4 ini. Karena ini akan menjadi contoh. Matur nuwun untuk seluruh warga, terus kita bersama, terus kita bangun kebersamaan kekeluargaan ini untuk merubah semuanya menjadi lebih hebat lagi. Ngapunten kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jenengan, saya akhiri. Matur nuwun. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam om santi 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 om.